Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Ismi. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial mengenai peristiwa perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Materi ini ada di kelas 5 tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Nanti adik-adik akan mengetahui bagaimana alur peristiwa proklamasi kemerdekaan, isi teks naskah proklamasi, dan memaknai peristiwa proklamasi. Bagaimana ya proses penyusunan teks proklamasi? Ada yang tahu bagaimana? Ternyata proses penyusunan teks proklamasi ini diawali dengan diculiknya dua tokoh penting, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang diculik oleh sekelompok pemuda yang kemudian dibawa ke Rengas Dengklok. Penculikan ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Ini dilakukan untuk apa? Untuk memaksa kedua tokoh tersebut untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Nah, atas desakan itu, Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dan berkumpul di rumah seorang Laksamana Angkatan Laut Jepang bernama Tadashi Maeda. Di rumah Laksamana Maeda ini, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berunding untuk menyusun teks proklamasi. Perumusan teks juga ini disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan BM Dia. Jadi pada saat proses pembuatan teks proklamasi, Insinyur Soekarno bertanya kepada para tokoh tentang isi dari Piagam Jakarta. Nah, jadi adik-adik, Piagam Jakarta ini semulanya disiapkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan. Namun karena panjangnya isi dari Piagam Jakarta yang membuat para tokoh yang ada di tempat tersebut tidak banyak yang mengingat. Karena dari itu, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo ini mencoba untuk merumuskan kembali teks proklamasi yang baru. Nah, setelah selesai dirumuskan oleh ketiga tokoh tersebut, Insinyur Soekarno diminta untuk menulis hasil teks proklamasi dengan tulisan tangan. Jadi, pada teks proklamasi tersebut memuat kalimat-kalimat pernyataan yang tegas dan mencerminkan harapan bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Ada yang masih ingat kalimat pertama dalam teks proklamasi? Ya, bunyinya adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah buah pikiran dari Ahmad Subarjo. Dan kemudian kalimat terakhirnya dicetuskan oleh Muhammad Hatta. Lalu pada bagian tanda tangan, pada awalnya Insinyur Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir dan ikut andil dalam perumusan ini menandatangani teks proklamasi tersebut sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun atas usulan para pemuda yakni Sukarni yang memang awalnya menentang usulan tersebut dan menyarankan agar Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Akhirnya setelah perumusan tersebut, naskah tulisan Soekarno ini diserahkan kepada Sayuti Malik untuk diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang kemudian disebarluaskan ke seluruh negeri. Nah, begitulah ternyata proses penyusunan teks proklamasi. Apa saja ya isi dari naskah proklamasi itu? Ada yang ingat bagaimana bunyinya? Kita mengingat kembali ya bagaimana isi teks proklamasi. Jadi teks proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang berisi kalimat-kalimat yang sakral bagi bangsa Indonesia. Dalam proses penyusunannya, isi teks proklamasi ini pada kalimat pertama yang berbunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah usulan dari Ahmad Subarjo yang sebelumnya ini adalah bunyinya
kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami. Jadi memang dalam teks proklamasi ini terjadi perubahan seperti itu ya. Nah, perubahan lainnya ini juga ada pada kalimat kedua teks proklamasi yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini kemudian digabung dan disempurnakan oleh Muhammad Hatta menjadi secermat-cermatnya serta dalam tempo diubah menjadi seksama dan dalam tempo. Jadi setelah melalui proses penyusunan oleh 3 tokoh tersebut, akhirnya teks ini diserahkan ya kepada Sayuti Malik. Nah, mungkin kita sering mendengar bunyi proklamasi yang sering sekali kita dengar ketika upacara, kemudian di kelas dan lain sebagainya yang berbunyi, proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia. Nah, mungkin itu ya isi teks proklamasi yang sering sekali kita dengar, yang ternyata isi teks proklamasi ini pertama kali dibacakan oleh Insinyur Soekarno ini sebagai tanda merdekanya bangsa Indonesia. Nah, peristiwa ini yang kemudian selalu kita rayakan setiap tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian apa ya makna peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu apa saja makna peristiwa proklamasi kemerdekaan? Nah, adik-adik, ternyata dengan memahami makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia di sekolah, kita bisa memupuk jiwa nasionalisme dan juga cinta tanah air di kalangan pelajar. Tentu saja ya, ini akan membentuk perilaku-perilaku positif untuk mengisi kemerdekaan dengan cara yang tepat. Yuk kita pelajari apa saja ya makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, di sini ada puncak perjuangan mengusir penjajah. Jadi, proklamasi ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah untuk mendapatkan haknya kembali sebagai bangsa yang merdeka serta tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain. Jadi, adanya proklamasi kemerdekaan ini membuat Indonesia memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa lain di dunia. Yang kedua, yaitu negara Indonesia resmi berdiri. Proklamasi secara hukum merupakan lahirnya negara Indonesia. Ini berarti bahwa hukum kolonial tidak berlaku dan diganti dengan hukum nasional. Jadi sebelum proklamasi, Indonesia ini masih dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Yang ketiga, yaitu amanat rakyat. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan amanat rakyat untuk mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang selanjutnya, keempat, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Proklamasi merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan dengan membentuk pemerintahan negara yang diakui oleh rakyatnya. Nah, ini diwujudkan dalam masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Makna proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan bangsa Indonesia adalah perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dalam melawan penjajah. Sifat-sifat kedaerahan ini telah ditinggalkan dan memilih untuk bersatu padu dalam mewujudkan kemerdekaan dan bangsa yang berdaulat. Yang terakhir, yang keenam, yaitu menghilangkan diskriminasi. Jadi makna proklamasi kemerdekaan ini tidak kalah penting, yaitu adalah menghilangkan diskriminasi dalam kehidupan bangsa, di mana tidak ada lagi sikap membeda-bedakan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu. Selain itu, semua warga negara Indonesia
dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Hal ini berarti tidak ada perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, dan sebagainya. Nah, itulah makna proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan bangsa, terutama adik-adik sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa. Semoga kita bisa memahami makna proklamasi ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air yang akan bermanfaat dalam menjaga kerukunan antar masyarakat. Jika kerukunan terjaga, tentu bangsa Indonesia akan diliputi oleh kedamaian. Nah, itu mungkin materi mengenai peristiwa perumusan teks proklamasi, isi teks proklamasi, dan juga bagaimana memaknai peristiwa proklamasi. Nah, mungkin masih banyak lagi ya peristiwa alur yang tidak diceritakan. Nanti boleh adik-adik mencari lebih banyak materi mengenai peristiwa perumusan teks proklamasi dan lebih banyak belajar bagaimana memaknai proklamasi ini di dalam hati kita. Sekian yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.